Perkenalkan, nama saya Yohana Ardamis, PPG dalam jabatan LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan PPL di kelas 2 SD YPPK Piar, tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 1 hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Terima kasih, saya akan melanjutkan praktek pembelajaran saya di kelas. Selamat pagi anak-anak. Sehingga kita dapat belajar di pagi hari dalam keadaan sehat. Oke, Ibu minta salah satu anak untuk maju pimpin kita dalam doa. Tuhan, kasihilah kami. Yesus, kasihilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Tetapi bersama kami dan di akhirat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sampai segala-galanya. Mereka Allah, Engkau Israel, oleh firman Tuhan, bimbinglah, dan ajarlah aku. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Koko. Hari ini Adolia Dewa. Tidak masuk. Alia Halimah Irwanas. Hadir, Bu. Arvando di. Arjuna mau. Alisa Sakal. Lionel T. Simangunsang. Franz Hidi. Patricia Paul. Gabriel hanya Namuda. Ganda Pancasila. Pembelajaran yaitu panjang dan pendek bunyi pada lagu membuang sampah. Ya, yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan isi teks percakapan. Dan yang ketiga yaitu menyebutkan ruas garis yang membatasi model ruang datar. Oke, Ibu ada video satu lagi tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Nanti Ibu tampilkan di papan. Anak-anak dan Ibu guru sama-sama bisa menyimak dan mendengar ya pesan-pesan apa saja yang ada di dalam video tersebut. Hai, gimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat ya, sehat dan tetap terus bersemangat. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, lingkungan sehat itu berarti lingkungannya bersih dan sehat. Bersih itu artinya bebas dari kotoran, yaitu debu dan sampah. Kemudian sehat adalah bebas dari penyakit dan kuman. Nah, jadi kita harus tetap menjaga agar lingkungan kita itu tetap sehat, yaitu lingkungan yang bersih yang terhindar dari hal-hal yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Ini ya.
kita bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri dari lingkungan yang sehat yang pertama, udaranya bersih dan segar. Kedua, sumber airnya bersih. Ketiga, sampah tidak berserakan. Keempat, banyak tumbuhan yang hijau dan tumbuh sehat. Kemudian saluran airnya lancar. Nah, tadi kita sudah sama-sama melihat video ilustrasi tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang bersih. Sekarang kita lihat bersama-sama bagaimana sih lingkungan yang tidak sehat itu. Kita perhatikan video ilustrasi dua ini. Berdasarkan video ilustrasi tersebut, kita bisa melihat dan menyimpulkan ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama, lingkungan yang tidak sehat itu banyak sampah yang berserakan. Yang kedua, udara kotor yang berdebu. Ketiga, sumber air tidak bersih. Keempat, saluran air tidak lancar. Kelima, tumbuhan tidak tumbuh subur atau tumbuhannya gersang dan kering. Lingkungan yang tidak sehat itu bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit, bau yang tidak sedap, dan bahkan pemandangan yang buruk. Berdasarkan penjelasan tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat, bersih dan sehat pastinya akan membuat orang yang tinggal di dalamnya menjadi lebih nyaman, sehat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Kemudian lingkungan yang bersih dan sehat itu juga tidak tiba-tiba langsung bersih. Kita harus jaga dan kita harus bersihkan. Nah, gimana caranya menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan tentunya terhindar dari berbagai penyakit? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tidak membuang sampah sembarangan itu coba deh dimulai dari diri kalian sendiri. Nanti lambat laun orang-orang yang terdekat kalian itu akan mengikuti. Contoh nih, kalian sebagai seorang kakak ngajarin buat adiknya untuk tidak buang sampah sembarangan. Kalian mencontohkan langsung kalau buang sampah itu di kotak sampah. Nah, lambat laun adik kalian juga yang di rumah akan mencontoh bahwa buang sampah itu pada kotak sampah. Yang kedua, dari percakapan video tadi, Ibu mau tanya ciri-ciri lingkungan sehat. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan yang bisa menjawab ciri-ciri lingkungan yang sehat itu seperti apa? Lingkungan yang sehat seperti apa? Yang tadi sudah Ibu putarkan di depan. Udara di lingkungan terasa bersih dan sehat. Ya, satu, udara di lingkungan rumah, di lingkungan atau di lingkungan sekolah terasa bersih dan segar. Apa lagi? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Pintar sekali. Kasih tepuk tangan untuk Ado. Ya, sekarang Ibu tanya lagi. Yang lingkungan yang tidak sehat atau lingkungan yang kotor itu seperti apa? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Udara di lingkungan rumah berbau tidak sehat. Oke, udara di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah atau di lingkungan yang mana saja itu berbau tidak sehat. Apalagi? Siapa yang bisa menjawab? Sampah berserakan dibuang ke tong sampah. Ya, sampah banyak berserakan di mana-mana. Itu contoh lingkungan yang tidak sehat atau lingkungan yang kotor. Ibu
bagaimana cara kita untuk mengatasi lingkungan yang kotor tadi supaya dia kelihatannya bersih dan indah? Bagaimana caranya? Sapu. Ya, pintar sekali, tepuk tangan dulu untuk Evelyn. Ya, hari ini kita belajar tentang tema 4, hidup bersih dan sehat. Tema 1, hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Perbedaan antara lingkungan rumah yang sehat dan lingkungan rumah yang tidak sehat, itu perbedaannya ya. Dengar baik-baik, sebentar itu kasih pertanyaan, kalian bisa menjawab. Ya, perbedaan antara rumah yang sehat dan rumah yang tidak sehat yaitu lingkungan yang sehat tentu akan memiliki ventilasi air yang bersih dan tersedia dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua toh. Jadi harus di rumah-rumah itu memiliki persediaan air yang lebih sehingga semua kebutuhan kita yang ada di rumah, di anak-anak punya rumah, bahkan di guru punya rumah juga tersedia dengan baik. Ya. Sementara orang yang tinggal di lingkungan yang tidak sehat biasanya itu mereka kesulitan dalam menemukan air yang bersih. Jadi ada orang yang bisa menemukan itu ciri-cirinya. Udara di lingkungan rumah terasa bersih dan segar. Kalau kita punya rumah itu bersih, segar, enak tidak? Senang tidak? Kalau rumahnya itu bersih, udaranya segar, duduk-duduk begini, udara segar sekali, enak sekali, toh? Terus lingkungan rumah terlihat asik. Kalau lingkungan rumah terlihat asik berarti enak dipandang toh, karena rumahnya bersih, indah. Kalau rumahnya kotor, malas sih rumah kan kotor toh, biasanya begitu. Iya tidak? Iya. Berikut lagi, tumbuhan di sekitar rumah tertata rapi dan terawat. Tertata rapi dan terawat itu seperti apa? Seperti kita punya mama-mama orang tua di rumah tuh tanam bunga. Toh, ada bunga pagar, ada bunga hiasan di rumah, di teras-teras itu toh. Bunga-bunga itu tertata dengan rapi sehingga pandangan orang dari luar, ini rumah ini paling indah karena tanamannya bagus-bagus. Iya toh? Iya. Berikut memiliki ventilasi rumah yang baik. Ibu mau tanya, siapa yang tahu ventilasi rumah? Jangankan di rumah, di kelas ini. Siapa yang tahu ventilasi kelas? Siapa yang boleh tunjuk ventilasi kelasnya seperti apa? Yang mana? Oke, pintar. Ya. Ini yang disebut dengan ventilasi, keluar masuknya udara di dalam kelas sehingga anak-anak itu bisa menghirup udara yang segar. Ciri-ciri rumah yang tidak sehat atau kotor. 1. Siapa yang bisa baca? Lingkungan sehat. ya. Udara di lingkungan rumah berbau tidak sedap. Ya, udara lingkungan rumah berbau dan tidak sedap. Kalau kita punya rumah lingkungannya kotor atau tidak sehat, ada hewan-hewan yang mati di situ, dia berbau toh, atau ada sampah-sampah di situ yang tidak dibersihkan akan bau. Sehingga bau tidak enak. Biasanya kalau di situ bilang begitu toh, baunya tidak enak. Ini ada apa ya? Ada apa yang mati? Ya, lingkungan rumah terlihat jorok dan menyeramkan. Siapa yang bisa artikan itu? Lingkungan rumah terlihat jorok dan menyeramkan. Oke, lingkungan rumah terlihat jorok dan menyeramkan berarti lingkungan rumah itu dia tidak bersih, dia kotor sehingga orang yang mau datang di bangunan atau rumah itu merasa takut toh, karena dia seram rumahnya. Ditumbuhi pohon-pohon, toh, pohon-pohon liar banyak di situ, rumput-rumput banyak di situ, banyak sampah-sampah yang berserakan di situ, sehingga rumah yang tadinya bagus itu akan kelihatan menyeramkan. Banyak sampah berserakan. Yang tadi sudah dijelaskan. Yang keempat, banyaknya tumbuhan liar. Itu sudah jelaskan tadi di poin kedua, yang rumah yang jorok dan menyeramkan. Dan yang kelima, saluran air mengenang. Siapa yang bisa jawab? Saluran air mengenang itu seperti apa? Saluran air yang mengenang itu seperti, kasih contoh ya. Kita lewat di jalan-jalan kalau musim hujan itu ada kolamnya.
dia tidak merata sehingga air itu dia mengenang banyak, sehingga kita tidak rasa nyaman toh kalau kita ada air. Di yang berikutnya, cara-cara menjaga kebersihan lingkungan. Siapa yang bisa baca cara-cara menjaga kebersihan lingkungan? Siapa yang bisa membaca? Ya, satu. Sampah sebaiknya dibuang di tong. Iya, sampah sebaiknya buang di tong sampah. Jadi sampah itu jangan kita biarkan berserakan begitu saja. Tetapi habis kita minum es seperti tadi, plastik esnya, sedotannya kita buang ke tempat sampah. Seperti itu. Yang kedua, Bersihkan selokan dari sampah-sampah. oke, tepuk tangan. Membersihkan selokan dari sampah-sampah. Jadi kalau selokan atau pari itu, biasa lu bilang pari itu, got itu, kalau kan sini bilang got. Pari itu, selokan itu kalau banyak sampah di situ akan tersumbat. Jadi air tidak bisa mengalir dengan baik. Oke, yang berikutnya, menyediakan tong sampah yang terbagi atas sampah organik dan sampah organik. Jadi sampah organik dan sampah non organik itu ada sampah yang kering dan ada sampah yang basah. Bisa paham? Bisa. Oke, yang berikut tanam tanaman agar udara tetap segar dan bersih. Seperti yang sudah jelaskan yang dari awal, agar rumah terlihat bersih dan sehat, kita harus apa? Tanam tanaman seperti bunga, pohon-pohonan agar rumah terlihat indah. Oke. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Kita sangat semangatnya. Ibu mau tanya lagu tadi tentang apa? Ya, tepuk tangan. Lagu tadi bercerita tentang membuang sampah. Oke. Pola hidup bersih dan sehat di rumah. Perilaku hidup bersih dan sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu atau kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagai informasi. Menjaga pola makan yang bergizi. Kenapa kita menjaga pola makan yang bergizi? Agar tubuh kita sehat. Dua, menjaga kebersihan rumah. Kita harus menjaga kebersihan rumah, kebersihan halaman, kebersihan kamar, dapur. Itu semuanya harus kita jaga. Jaga agar apa? Terhindar dari penyakit. Paham? Mengkonsumsi makanan yang sehat mampu menjaga tubuh dari berbagai penyakit. Penyakit yang tidak menular seperti penyakit jantung. Dengar baik-baik ya. Penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Anak-anak bisa perhatikan di depan juga ada. Oke, cara-cara menjaga pola makan agar tetap tubuh selalu sehat, terhindar dari penyakit. Ibu minta salah satu orang untuk membacakan. Ayo. Satu. Pastikan selalu sarapan. Ya. Pastikan selalu sarapan. Sarapan berarti kita harus makan pagi toh sebelum ke sekolah toh? Ya. Kalau kita tidak makan ke sekolah, kita sehat tidak? Tidak, kita akan belajar dengan terganggu karena kita hilang konsentrasi karena perut kita tidak mengisi, kita lapar. Makanya kita tidak ada konsentrasi pada saat kita belajar. Oke, yang kedua, siapa boleh membaca? Ya, kita. Ya, ibu mau tanya makan makanan alami itu yang nggak
bagaimana? Buah-buah. Iya, pintar sekali. Makan makanan yang alami seperti sayur-sayuran, buah-buahan yang tidak berpupuk, yang dia tumbuh tanpa ada bahan-bahan kimianya. Itu yang disebut dengan makanan alami. Tidak ada. Oke, yang berikut siapa lagi? Iya, perbanyak makan sayur dan buah. Kenapa kita harus perbanyak makan sayur dan buah? Itu tanya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, untuk apa, Evelyn? Ya, kita harus perbanyak makan sayur dan buah agar kita sehat, dan mata kita itu kan sayur-sayur ada mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Kalau kita banyak makan buah-buah itu masuk tergolong dalam vitamin apa? Vitamin C. Kalau untuk mata dia masuk di apa? Tergolong vitamin apa? Itu di sudah kedua saya. Vitamin A. Sekarang ibu menampilkan percakapan antara dua hewan, yaitu lebah dan semut. Disimak baik-baik ya percakapan yang ibu tampilkan. Biar sebentar ibu tanya, kalian bisa menjawab. Pada suatu hari, lebah berkunjung ke rumah semut. Semut sedang membersihkan rumahnya. Lalu terjadilah percakapan seperti berikut ini. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Apa yang sedang kamu lakukan, semut? Aku sedang membersihkan rumahku. Untuk apa kamu bersihkan? Agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Mak akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat. Ya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah, tanggung jawab kita bersama. Oke, terima kasih teman-teman. Ibu mau tanya, siapa yang berkunjung ke rumah semut tadi? Pintar, lebah. Dari percakapan tadi, lebah dan semut bicara mengenai apa itu? Tentang apa? Ya, tentang kebersihan. Pesan apa yang ada di dalam percakapan tadi itu? Pesan-pesan apa yang disampaikan oleh lebah dan semut? Percakapan apa yang tadi? Perhatikan ke depan. Pesan-pesan yang disampaikan oleh semut dan lebah tadi yaitu apa? Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Oke, hari ini ibu minta kalian bagi kelompok ya. Ada berapa kelompok? Oke, 4 kelompok. 4 kelompok dibagi. Ayo. 1, 2, 4, 6. Ini 1 kelompok, ini 1 kelompok, ini 2 sana ke sana. Ayo. Kelompok. Balik ini, balik. Kelompok ini, ini, ya. Ya, ini digabung aja. Ya. Ini 1, 2. Tepuk ya. Oke, ini gambar kerja yang harus kalian kerjakan. Ya, di sini ada benda, ada namanya. Tinggal kalian menghilangkan atau mencocokkan. Ya, oke. Taruh di sana. Tulis nama kelompoknya. Di sini kelompok berapa? Kelompok 3. Nanti ibu periksa satu-satu.
yang salah. Yang kelompok 2 juga begitu, yang kelompok 3 dan yang kelompok 4. Jadi kalian kalau tanya temannya diskusi, nomor 1 ini bagaimana hasil jawabannya apa ya nomor 1. Jadi bukan cuma satu orang yang kerja, tetapi semua yang ada di dalam satu kelompok itu semuanya kerja. Kita kerja sama-sama, ya toh? Ya. Dan ini hasil dari kelompok 1, menurut teman-teman benar atau salah? Benar. Benar. Sapu ada berapa huruf di situ? 4 huruf. Apa saja di situ? S-A-P-U. Hasil dari kerja kelompok 3 semuanya benar. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan. Nah, benar atau salah untuk hasil kelompok 4? Benar semua. Benar tidak? Ayo perhatikan. Benar. Hasil kerja kelompok 3 benar semuanya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sekarang hasil kerja kelompok 5. Ayo. Ya, nanti pasti ya. Benar. Benar atau salah untuk hasil kelompok 3? Benar semua ya. Luar biasa. Kita tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, ini tepukan yang bagus untuk kelompok 5. Oke. Perhatikan ke depan semua anak-anak. Hari ini pembelajaran kita untuk tema 4, subtema tema 4 hidup bersih dan sehat di lingkungan hidup bersih dan sehat. Subtema 1 hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Hari ini pelajaran kita telah selesai. Pesan-pesan yang ibu sampaikan dengar. Tepuk diam. Oke, pesan-pesan yang ibu sampaikan terkait dengan pelajaran yang sudah kita sama-sama pelajari dari pertama sampai terakhir, yaitu pesannya jangan lupa selalu mencuci tangan. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, tetap menjaga kebersihan rumah. Oke, pelajaran kita di hari ini telah selesai. Ibu minta salah satu anak maju ke depan, pimpin kita dalam doa sekaligus memberikan salam. Oke, ya. Sikap berdoa yang baik.